Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya, Desvena Valencia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit memberitahu tentang dasar-dasar penggunaan CorelDRAW. Nah, ini menjadi mini tutorial lah ya untuk kita yang sebagai pemula untuk menggunakan CorelDRAW. CorelDRAW sendiri bisa kita gunakan untuk membuat brosur, pamflet, logo, dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Teman-teman juga bisa menggunakan CorelDRAW yang lain juga. Jangan lupa teman-teman persiapkan buka aplikasinya atau siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, baiklah, kita langsung saja. Di sini saya sudah buka aplikasinya. Tentu saja jika kita ingin membuat suatu hal yang entahkah itu logo, pamflet atau brosur, kita buka newspaper ya. Nah, teman-teman bisa klik logo paper yang ada di ujung kiri layar. Oke, atau teman-teman juga bisa klik Ctrl N seperti biasa. Nah, di sini akan muncul untuk kita meng-create new document. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan nama, lalu bisa menentukan present destination-nya, menentukan size, tinggi dan lebarnya. Di sini ada sentimeter, ada inci, ada milimeter, dan banyak di sini. Lalu di sini ada number of page-nya. Di sini ada color mode-nya, ada RGB dan CMYK, dan di sini ada resolusinya. Nah, kalau untuk ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, di sini karena saya tadi memilih yang 4, jadi yang timbul seperti ini ya. Oke, baiklah. Di video ini lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang toolbar yang ada di sisi kiri layar. Nah, jadi langsung aja kita mulai nih ya. Untuk yang pertama itu ada Pick Tool. Oke, Pick Tool ini kegunaannya untuk select, position, dan transformasi objek, atau lebih bisa dikenal sebagai kursornya di dalam CorelDRAW. Oke, lalu baiklah kita contohkan. Di sini kita gambar terlebih dahulu. Oke, lalu kita klik Pick Tool-nya. Nah, jadi teman-teman jika menggunakan Pick Tool, teman-teman bisa klik pada garis atau pada objek. Teman-teman bisa seperti ini, bisa mentransformasi objek atau memindahkan objek. Atau memindahkan objek. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi kegunaan dari Pick Tool seperti kursor pada umumnya. Lalu selanjutnya ada di sini ada Shape Tool. Shape Tool ini teman-teman juga bisa klik F10 saja jika tidak ingin mengklik di toolbar yang ada di sini. Baiklah, Shape Tool ini itu fungsinya untuk mengedit objek atau memanipulasi objek garis. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah klik di sini, maka akan timbul seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin mengubah seluruhnya, maka teman-teman tinggal tarik saja, maka yang lain akan mengikuti. Nah, tapi jika teman-teman ingin mengubah hanya salah satu dari sudut objek atau salah satu objek, teman-teman cukup klik salah satu kotak hitam yang ada di garis ini. Nah, baru teman-teman tarik. Nah, seperti ini. Nah, oke, di Shape Tool sendiri itu banyak pilihan ya. Di sini ada smooth, smear, twirl, attack, repel, smooth, dan ini. Oke, ada beberapa pilihan lagi. Nah, oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada crop. Tentunya teman-teman sudah tahu fungsi crop tool itu apa. Sama seperti yang ada di CorelDRAW atau di aplikasi manapun, crop tool ini fungsinya untuk memotong atau meremove area yang telah dipilih. Lalu selanjutnya ada zoom tool. Nah, zoom tool ini
seperti fungsi crop tool tadi, zoom tool itu lebih sama fungsinya, itu untuk menzoom, nah atau membesarkan area-area yang ingin kita edit tadi. Nah, di sini karena saya pakai kursor, jadi sebenarnya tidak perlu untuk mengklik yang ada di sini. Saya cukup menzoom lewati kursor. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai, maaf, karena saya memakai mouse, jadi saya cukup lewat mouse saja, tidak perlu mengklik. Tapi jika teman-teman tidak punya mouse, teman-teman bisa klik untuk membesarkan atau mengecilkan area-area yang ingin teman-teman sangat-sangat teliti, seperti itu. Oke, baiklah. Di sini juga ada pen sebagai pilihan yang lain. Oke, di sini teman-teman juga bisa mengklik Z untuk menzoom dan H untuk pen. Nah, lalu selanjutnya ada freehand. Nah, tentunya freehand ini adalah tools yang paling sering digunakan pada CorelDRAW atau mungkin di aplikasi lainnya juga. Di sini freehand sendiri itu teman-teman bisa klik juga F5 jika tidak ingin mengklik yang ada pada toolbar yang ada di sini. Nah, jika teman-teman klik, freehand ini akan mengikuti pola yang kita tuliskan sesuai dengan arah tangan kita sendiri. Itu sama seperti kita menggambar secara manual pada kertas ya. Oke. Nah, di sini karena ada beberapa pilihan. Baiklah. Nah, di sini ada 2-point line. 2-point line fungsinya seperti ini. Sorry. Nah, sorry. Ada 2-point line. Lalu ada bezier, ada pen. Penggunaan pen di sini ada pen ya tadi. Pen. Oke, ada pen. Tuh, pen sendiri seperti ini. Nah, dia harus bertemu sisi-sisinya. Oke, di sini ada pen, ada freehand, ada 2-point line, bezier, pen, B-spline, polyline, 3-point curve. Sedikit gambaran untuk teman-teman sekalian. Untuk di sini ada B-spline, polyline, dan 3-point curve tuh di situ lebih untuk teman-teman jika ingin menggambar suatu grafik, lebih disarankan untuk menggunakan B-spline, polyline, atau 3-point curve. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan pen, itu tidak apa-apa, bisa juga. Oke, lalu selanjutnya ada artistic media tools. Di sini artistic media tools ini lebih ke jika teman-teman ingin menambahkan ada unsur kaligrafi. Nah, ada unsur kaligrafi pada yang teman-teman ingin bikin, entahkah itu browser atau apa. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, ini sangat membantu ya untuk teman-teman yang mungkin kebingungan gimana nih untuk menulis kaligrafinya. Nah, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya itu ada rectangle tools atau bisa diklik F6. Tentunya di sini untuk menggambar. Nah, menggambar seperti ada di sini ada beberapa pilihan. Itu ada stegi 4 atau di sini 3-point restack. Itu teman-teman menggambar sendiri seperti itu. Nah, ini kalau yang restack, kalau 3-point line seperti ini. Teman-teman cukup seperti ini, lalu tarik dan klik. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang menentukan tinggi dan lebar dari objek yang teman-teman inginkan. Lalu di sini ada ellipse tool. Ellipse tool sama seperti yang tadi.
Lalu di sini juga ada polygon tool. Nah, 3 ini itu untuk membantu teman-teman jika ingin menggambar atau mendesain sesuatu yang ingin teman-teman buat. Nah, di sini di ellipse tool ini ada juga beberapa pilihan. Ada ellipse dan 3 point ellipse sama seperti yang tadi. Lalu untuk polygon tools itu ada polygon, ada star, complete star, graph paper, spiral, basic shape, arrow shape, flowchart shape, banner shape, call out shape. Jadi sangat dimudahkan dalam penggunaan CorelDRAW ini. Oke, selanjutnya di sini ada teks, ya sama seperti di aplikasi yang lainnya. Teks tentunya untuk menambahkan tulisan-tulisan yang teman-teman inginkan. Di sini teman-teman juga bisa mengklik F8. Ini nanti seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin mengubah entahkah itu ukuran atau mengubah tentang yang teks ini, teman-teman silakan blok semuanya, baru bisa diubah untuk type teksnya. Di sini bisa kita gunakan banyak pilihan seperti yang ada pada Microsoft Word. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengubah ukuran dari tulisannya. Oke, lalu selanjutnya ada parallel dimension tools. Di sini bisa digunakan untuk sebagai mistar. Jadi teman-teman bisa tahu ukuran yang objek yang teman-teman bikin itu berapa gitu. Nah, tentunya seperti ini. Tuh, di sini ada 198 cm. Di sini di bawah ini akan muncul ya karena tidak kelihatan. Tuh, di sini ada 111,98 cm karena di awal kita sudah menggunakan cm. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Di parallel ini juga ada beberapa pilihan, ada parallel dimension, ada horizontal or vertical dimension, ada angular dimension, segment dimension, dan 3 point call out. Nah, di sini lalu selanjutnya ada konektor. Nah, konektor tools ini untuk menggabungkan. Nah, jika teman-teman klik maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada shadow, ya, shadow. Seperti jika teman-teman ingin membuat bayangan atau apa, ini tools yang digunakan. Di sini ada drop shadow, ada contour, ada blend, distort, envelope, dan expert. Nah, lalu selanjutnya di sini ada transparent tools, tentunya untuk mentransparankan objek. Lalu di sini ada color eyedrop. Kalau eyedrop ini tentunya untuk mengetahui sampel warna ya, sampel warna yang ada pada objek yang telah kita warnai. Lalu yang terakhir ada Smart Fill Tool. Nah, Smart Fill Tool ini digunakan untuk memberikan warna. Contohnya kita klik salah satu, nah maka dia akan otomatis berubah jadi warna kuning karena di sini itu adanya warna kuning. Nah, jika kita ubah menjadi warna ungu, maka di sini juga akan warna ungu. Nah, jika teman-teman ingin semuanya warna ungu, teman-teman bisa langsung mengklik seperti ini. Nah, maka objek akan otomatis berubah warna. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sedikit mini tutorial kita tentang penggunaan dasar-dasar penggunaan CorelDRAW. Jika ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga share. Semoga berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.